Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, macam-macam definisi dan aturan membuat definisi. Selanjutnya, mengenai pengertian definisi, di sini saya mengambil dari pengertian beberapa buku. Yang pertama itu buku yang ditulis oleh Solomon. Di situ menjelaskan bahwa definisi itu adalah suatu pernyataan yang memberikan arti pada sebuah kata atau frase. Sedangkan menurut research dalam bukunya, di situ menjelaskan bahwa definisi itu adalah sebuah penjelasan tentang arti sebuah kata. Penjelasan itu harus membuat jelas definisi yang dimaksudkan, dan definisi berhubungan dengan kata, bukan benda. Berbeda lain dengan pengertian Puspropojo. Di situ Puspropojo menjelaskan bahwa definisi itu merupakan perumusan yang singkat, padat, jelas, dan tepat yang menerangkan apa sebenarnya suatu hal itu sehingga dapat dengan jelas dimengerti dan dibedakan dari semua hal lain. Nah, maka dari penjelasan tersebut, definisi itu mempunyai tugas untuk menentukan batas suatu pengertian dengan tepat, jelas, dan singkat. Dengan harapan dapat menentukan batas-batas pengertian tertentu, sehingga jelas apa yang dimaksud, tidak kabur dan tidak dicampur adukan dengan pengertian-pengertian lain. Baik, selanjutnya mengenai syarat definisi yang baik. Syarat definisi yang baik di sini yaitu harus mampu merumuskan dengan jelas, lengkap, dan singkat semua unsur pokok, ya, termasuk isi pengertian tertentu, dengan tujuan mengetahui apa yang sebenarnya barang itu. Jadi tidak lebih dan tidak kurang, tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari barang lain. Nah, maka dari itu setiap definisi itu selain mempunyai syarat-syarat juga harus mempunyai di sini juga mempunyai dua bagian atau terdiri dari dua bagian. Selain dengan syarat, ternyata definisi di sini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu definendum dan yang kedua definis. Definendum di sini merupakan suatu yang akan didefinisikan. Saya ulangi. Definendum di sini diartikan sebagai sesuatu yang akan didefinisikan. Jadi akan, baru akan, ya. Kemudian definis, kalau definis itu penjelasan yang menjelaskan sesuatu. Nah, di dalam definis ini juga terdapat dua bagian atau yang sering kita kenal yaitu genus dan difference. Difference itu sifat pembeda, kalau genus itu jenis atau genera, yaitu yang dikenal dengan jenis atau genera yang beberapa pertemuan kemarin sempat kita bahas. Contoh difference itu atau sifat pembeda. Contohnya ayah sama dengan orang tua laki-laki, ya. Jadi, dalam mendefinisikan suatu kata itu yang bagaimana? Yaitu menganalisis jenis dan sifat pembeda yang dikandungnya. Nah, dari bagian ini ya bagian dari definisi ini dapat kita jelaskan bahwa mendefinisikan suatu kata itu yang bagaimana? Yaitu menganalisis jenis dan sifat pembeda yang dikandungnya. Nah, dengan genera suatu barang atau benda akan mudah dikenal. Genera tadi ya, genusnya itu, jenisnya itu, maka barang atau benda itu akan mudah dikenal, termasuk kelompok yang mana atau kelompok apa. Kemudian dengan menyebutkan diferensia, maka akan sampai pada pengertian yang didefinisikan. Nah, dengan contoh tersebut, maka dapat dilihat bahwa di sini tadi kan ayah sama dengan orang tua laki-laki. Nah, ayah itu merupakan definendumnya
atau sesuatu yang akan didefinisikan, sedangkan orang tua laki-laki itu adalah definis atau apa tadi? Penjelasan yang menjelaskan sesuatu yang dapat kita bedakan menjadi orang tua itu sebagai genera dan laki-laki itu sebagai diferensia. Baik, selanjutnya kita masuk pada aturan-aturan definisi. Yang pertama, definisi itu tidak boleh luas atau lebih sempit dari konotasi kata yang didefinisikan. Nah, jadi tidak boleh luas atau lebih, maka ya harus sesuai. Maka tidak boleh luas atau lebih sempit, tidak boleh luas atau tidak boleh sempit dari konotasi kata yang didefinisikan. Definisi yang terlalu luas itu misalnya, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai peraturan-peraturan. Nah, padahal di sini banyak organisasi masyarakat yang mempunyai peraturan tetapi bukan negara. Nah, hal ini terlalu meluas. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, merpati adalah burung yang dapat terbang cepat. Nah, padahal banyak burung yang bisa terbang cepat, bukan hanya merpati. Nah, pengertian ini terlalu sempit ya, atau terlalu bisa dikatakan sempit, bisa dikatakan luas. Maka dari itu, aturan definisi itu tidak boleh lebih luas atau lebih sempit. Kemudian, ya tadi adalah definisi yang terlalu luas, maksud saya itu. Kemudian, definisi yang terlalu sempit, misalnya, kursi adalah tempat duduk yang dibuat dari kayu. Padahal banyak kursi yang tidak terbuat dari kayu. Ya kan? Kemudian, kekayaan adalah hasil pertanian dapat disimpan. Padahal banyak selain hasil pertanian juga disebut sebagai kekayaan. Nah, itu definisi yang terlalu sempit. Yang kedua, aturannya adalah definisi itu tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Yang bagaimana itu? Contoh misalnya, wajib adalah perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Merdeka adalah dalam keadaan bebas. Nah, lalu bagaimana pengulangan yang diperbolehkan? Contohnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam mencapai kemakmuran. Nah, di sini ilmu ekonomi adalah ilmu. Nah, jadi boleh itu diulang-ulang atau ada pengulangan. Kemudian hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal. Nah, ini kembali diulang. Nah, itu diperbolehkan ya. Kemudian yang ketiga, definisi harus jelas, menghindari kerancuan dan kesamar-samaran. Nah, contohnya, kehidupan adalah sepotong keju atau aluminium adalah satu tipe besi yang ringan. Nah, itu ya contohnya. Kemudian yang keempat, definisi tidak boleh menggunakan bentuk negatif. Contoh, benar adalah sesuatu yang tidak salah. Indah adalah sesuatu yang tidak jelek. Kemudian, miskin adalah keadaan tidak kaya, sedangkan syair adalah bentuk sastra lirik bukan pantun. Nah, beberapa contoh tersebut adalah contoh dari definisi yang tidak boleh menggunakan bentuk negatif. Baik, sekiranya cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.